Waktu kecil, kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batunya tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa gitu? Mungkin karena batu itu berat, tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat, dan mereka bisa tetap mengapung, nggak tenggelam. Lalu, kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ternyata bukan cuma karena berat, melainkan karena adanya semacam kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Gaya yang satu ini ditemukan oleh orang jenius ini yang bilang kalau sebuah benda dicelupkan ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, maka ia akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat air yang dipindahkan. Kalau kita tuliskan hukum tersebut dalam persamaan matematika, hasilnya menjadi gaya angkat sama dengan berat fluida yang dipindahkan, atau Fa sama dengan W fluida yang dipindahkan. Gaya angkat atau Fa itu bisa juga disebut sebagai gaya angkat Archimedes. Berhubung berat atau W dapat diperoleh dari massa dikali dengan gravitasi, rumusnya menjadi Fa sama dengan M fluida yang dipindahkan dikali G. Dan karena massa jenis itu adalah massa dibagi dengan volume, berarti massa bisa dicari dengan mengalihkan antara massa jenis dengan volume fluida yang dipindahkan. Kalau ditulis dengan rumus menjadi Fa sama dengan rho fluida dikali G dikali V fluida yang dipindahkan. Biar lebih simpel, biasanya ditulis menjadi Fa sama dengan rho C dikali G dikali Vd, di mana rho C adalah massa jenis fluida dan Vd adalah displaced volume atau volume yang dipindahkan. Massa jenis air itu sendiri besarnya 1 gram per cm kubik atau sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa benda-benda yang mengapung di atas air itu pasti massa jenisnya kurang dari 1 gram per cm kubik. Sementara, benda-benda yang tenggelam pasti memiliki massa jenis lebih besar dari 1 gram per cm kubik. Oleh karena itu, kapal memiliki resep rahasia, yaitu sebuah bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian lambung kapal ini yang bikin kapal seimbang dan mengapung di lautan. Gak peduli sebesar dan seberat apapun kapal itu dibuat. Itu menjelaskan juga mengapa Titanic tenggelam, yaitu karena lambung kapalnya bocor, nabrak gunung es, dan akhirnya penuh dengan air, sehingga kapalnya tenggelam ke dasar samudera. Nah, dengan resep rahasia tadi, kita bisa buat kapal-kapal berukuran raksasa, seperti kapal pesiar mewah ini yang 5 kali lebih berat dari Titanic, atau kapal tanker terbesar ini yang panjangnya 4,5 kali Gelora Bung Karno, dan beratnya sama seperti 100.000 kali gajah Afrika. Cara yang sama juga diterapin di kapal selam, di mana ia punya rongga yang bisa diisi air apabila ingin menyelam dan diisi udara jika hendak mengapung ke permukaan. Jadi, kita sudah tahu kenapa kapal yang besar banget itu bisa berlayar di samudera yang luas.